Sejarah Angkatan 45. Istilah Angkatan 45 adalah sebuah nama bagi angkatan setelah mulai pudarnya eksistensi periode Pujangga Baru. Istilah Angkatan 45 sendiri secara lugas baru digunakan pertama kali oleh Rosihan Anwar dalam majalah Siasat yang diterbitkan pada tanggal 9 Januari 1949. Terlepas dari bagaimana polemik yang menyertai penamaan tersebut. Mengingat rangkaian periode dalam sastra tidak bisa dibayangkan seperti balok-balok batu yang dijajarkan secara berurutan, melainkan saling tumpang tindih. Profesor Rahmat Djoko Pradopo menyebutkan bila angkatan 45 dimulai dari tahun 1940 dan berakhir tahun 1955. Meskipun demikian, sajak tertua yang terdapat pada antologi Gema Tanah Air adalah tanggal 28 November 1942, yaitu sajak Bunglon karya Ashar. Sedangkan sajak Nisan, yang merupakan sajak tertua, sosok yang sering disebut sebagai motor angkatan 45, Chairil Anwar, bertanggal Oktober 1942. Pradopo menambahkan bila masa produktif angkatan 45 adalah tahun 1943 hingga 1953. Setelah 10 tahun masa kejayaan itu, karya penyair-penyair angkatan 45 mulai sulit ditemukan. Kecuali Mokhtar Lubis dan Sitor Situmorang, yang selepas tahun 1953 masih mempublikasikan terus sajak-sajaknya. Sepanjang masa-masa kejayaan tersebut, sebagian besar karya-karya penyair angkatan 45 belum dipublikasikan dalam bentuk buku. Sajak-sajak mereka hanya terpublikasikan lewat majalah. Bahkan, sajak-sajak Chairil Anwar baru diantologikan pada tahun 1945 setelah Chairil Anwar meninggal dunia. Sesuai dengan pengertian periode sastra yang diberikan Welek, periode angkatan 45 juga dikuasai oleh suatu sistem atau norma sastra yang berbeda dari periode sebelumnya. Perbedaan konvensi sastra tersebut terlihat dari ciri-ciri estetik dan ciri-ciri ekstra estetik yang membedakan kedua periode tersebut. Salah satu ciri ekstra estetik yang menonjol pada angkatan 45 adalah individualisme yang tercermin pada karya-karya yang dihasilkannya. Sastra angkatan 45 misalnya sangat berbeda dengan sastra angkatan sebelumnya, Pujangga Baru dan Balai Pustaka. Lahirnya angkatan 45 karena perubahan sosial politik tahun 1942 yang begitu mendadak. Jepang tiba-tiba datang menjajah Indonesia dalam kurun waktu tahun 1942 hingga 1945. Turut berkembang apa yang disebut sastra zaman Jepang. Produk karya sastra zaman ini banyak yang menggamba pada pemerintah Jepang di Indonesia. Bahkan, roman, cerpen, dan puisi menjadi alat propaganda penjajah Jepang melalui sebagai lembaga Keiman Bunka Shidosu, sebuah pusat kebudayaan yang pro-Jepang. Akibatnya, beberapa sastrawan yang bergabung dalam lembaga itu dijuluki Kacung Jepang. B. Tokoh dan karya terbaik pelopor angkatan 45. Chairil Anwar yang dikenal sebagai si binatang jalang adalah pelopor angkatan 45 yang menciptakan tren baru pemakaian kata dalam berpuisi yang terkesan sangat lugas, solid, dan kuat. Dia bersama Asrul Sani dan Rifai Apin mempelopori puisi modern Indonesia. Para sastrawan Indonesia waktu itu merasakan sekali kemerdekaan dan tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan karya yang betul-betul mencerminkan manusia merdeka, bebas berkreativitas. Aktivitas kebudayaan setelah proklamasi sampai tahun 1950 tidak saja di bidang sastra, tetapi juga sandiwara, drama dan film, serta seni lukis. Hal ini membuktikan bahwa sastrawan dan budayawan bebas berekspresi. Para sastrawan yang merasakan kemerdekaan ini adalah Chairil Anwar di bidang puisi, Idrus Pramudia Anantator prosa, Trisno Sumarjo drama, Asrul Sani dan Usmar Ismail film, dan lain-lain. Mereka ini kemudian digolongkan ke dalam sastrawan angkatan 45. Seni sastra angkatan 45 memiliki konsep seni yang diberi judul Surat Kepercayaan Gelanggang. Konsep itu tak ubahnya seperti naskah proklamasi yang berbunyi, kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak
dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia baru yang sehat dapat dilahirkan. Cita-cita kemerdekaan Angkatan 45 itu yang tertuang dalam konsep surat kepercayaan gelanggang juga sangat berani. Di bidang pemikiran, saat itulah lalu lintas pikiran dan ideologi besar tengah saling bertikai dan berebut perhatian. Kehadiran pertikaian gagasan dan ideologi besar serta pengaruhnya di Indonesia sempat dicatat dengan baik oleh Ahdiat Miharja dalam novelnya Ateis yang Monumental. Chairil Anwar adalah legenda sastra yang hidup dalam batin masyarakat Indonesia. Ia menjadi ilham bagi perjuangan kemerdekaan bangsanya. Namun, siapa sangka penyair yang mempelopori pembebasan bahasa Indonesia dari tatanan lama ini juga seorang pengembara batin yang menghabiskan usianya hanya untuk puisi. Dia adalah seorang penggila buku yang urakan, selalu kekurangan uang, tidak punya pekerjaan tetap, suka keluyuran, jorok, penyakitan, dan tingkah lakunya menjengkelkan. Alhasil, lengkaplah ciri-ciri seniman pada dirinya. Namun, dia juga contoh yang baik tentang totalitas berkesenian dalam dunia sastra Indonesia. Jika Sanusi Pane, Amir Hamzah, Rustam Effendi, dan M. Yamin hanya menjadikan kegiatan menulis puisi sebagai kegiatan sampingan, Chairil Anwar semata-mata hidup untuk puisi dan dari puisi. Bukan secara kebetulan agaknya jika sajak-sajak Chairil memiliki nuansa individualistis yang kental. Pergumulan total Chairil dengan kesenian agaknya telah menuntun sang penyair terjerembab dalam sebuah ritual pencarian fisiologis. Selain tokoh sastrawan yang telah disebutkan, ada pula tokoh sastrawan perempuan pada angkatan 45, yaitu Siti Ruqyah, yang merupakan seorang penulis novel dan cerpen yang terkenal dengan karyanya Perempuan dan Kebangsaan pada tahun 1949. Surat Kepercayaan Gelanggang. Surat Kepercayaan Gelanggang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 1950. Surat Kepercayaan Gelanggang disusun oleh Asrul Sani. Sebenarnya, Gelanggang Seniman Merdeka didirikan pada 19 November 1946. Pada pertengahan tahun 1946, Chairil Anwar berkumpul dengan para penyair di antaranya Asrul Sani, Rifai Apin, M. Akbar Juhana, Mokhtar Apin, Baharudin, dan Heng Ngatung. Dalam rapat tersebut, Chairil menyatakan bahwa perjuangan Indonesia bukan hanya dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial, melainkan juga dalam bidang kebudayaan. Perjuangan kebudayaan sangat tidak tampak pada masa itu sehingga menimbulkan cita-cita untuk mendirikan gelanggang. Surat Kepercayaan Gelanggang. Kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia baru yang sehat dapat dilahirkan. Keindonesiaan kami tidak semata-mata karena kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan. Tetapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami. Kami tidak akan memberi kata ikatan untuk kebudayaan Indonesia. Kami tidak ingat akan melap-lap hasil kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan. Tetapi kami memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat. Kebudayaan Indonesia tetap oleh kesatuan
berbagai-bagai rangsang suara yang disebabkan oleh suara yang dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri. Kami akan menentang segala usaha yang mempersempit dan menghalangi tidak betulnya pemeriksaan ukuran nilai. Revolusi bagi adalah penempatan nilai-nilai baru atas nilai-nilai using yang baru dihancurkan. Demikian kami berpendapat bahwa revolusi di tanah air kami sendiri belum selesai. Dalam penemuan kami mungkin tidak selalu asli. Yang pokok ditemui adalah manusia. Dalam acara kami mencari, membahas dan menelaahlah kami membawa sifat sendiri. Penghargaan kami terhadap keadaan keliling masyarakat adalah penghargaan orang-orang yang mengetahui adanya saling berpengaruh antara masyarakat dan seniman. Chairil Anwar adalah seorang sastrawan Indonesia yang lahir pada tahun 1922 dan meninggal pada tahun 1949. Ia dikenal sebagai pelopor Angkatan 45, sebuah gerakan sastra yang muncul pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Chairil Anwar aktif menulis puisi dan cerpen, serta bergabung dengan lembaga sastra Gelanggang Seniman Merdeka. Karyanya sangat berbeda dengan angkatan sebelumnya karena dipengaruhi oleh penjajahan Jepang dan berisi tema-tema baru dan segar. Chairil Anwar juga sangat dipengaruhi oleh filsafat dan sastra dunia, serta memiliki pertalian keluarga dengan Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama Indonesia. Asrul Sani adalah seorang sastrawan Indonesia yang lahir pada tahun 1926 di Sumatera Barat. Ia dikenal sebagai pelopor Angkatan 45, sebuah gerakan sastra yang muncul pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bersama Chairil Anwar dan Rifai Apin, Asrul Sani aktif menulis karya sastra, termasuk puisi, cerpen, dan drama. Ia juga terlibat dalam pendirian Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia, Nahdlatul Ulama bersama Umar Ismail dan tokoh-tokoh lainnya. Rifai Apin adalah seorang sastrawan Indonesia yang lahir pada tahun 1924. Ia dikenal sebagai pelopor Angkatan 45. Bersama Chairil Anwar dan Asrul Sani, Rifai Apin melopori Angkatan 45 dan aktif menulis karya sastra, termasuk puisi dan cerpen. Abdullah Idrus, lebih dikenal sebagai Idrus, adalah seorang sastrawan Indonesia yang lahir pada tahun 1921 di Padang. Ia dikenal sebagai pelopor prosa Indonesia Angkatan 45. Idrus aktif menulis cerpen, novel, dan drama, serta menerjemahkan karya sastra. Karya sastra miliknya sangat berbeda dengan sastra pujangga baru dan terinspirasi oleh persoalan sejarah Indonesia. Ia juga pernah menjadi redaktur Balai Pustaka dan dosen Universitas Monas. Idrus meninggal pada tahun 1979. Siti Ruqiah adalah seorang sastrawan Indonesia yang lahir pada tahun 1927 dan meninggal pada tahun 1996. Ia dikenal sebagai anggota Angkatan 45 yang aktif menulis karya sastra termasuk roman, cerpen, cerita anak, dan puisi. Karyanya sangat berbeda dengan angkatan sebelumnya karena dipengaruhi oleh penjajahan Jepang dan berisi tema-tema yang baru. Ia juga terlibat dalam pendirian Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra dan menjadi anggota pimpinan pusat Lekra pada tahun 1959. Karyanya yang terkenal antara lain Kejatuhan dan Hati, dan Tandus yang memenangkan Hadiah Sastra Nasional pada tahun 1952. Utuy Tatang Sontani adalah seorang sastrawan Indonesia yang lahir pada 31 Mei 1920 di Cianjur, Jawa Barat. Ia dikenal sebagai anggota Angkatan 45, sebuah gerakan sastra yang muncul pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Utuy menulis karya sastra termasuk novel, cerpen, dan drama, serta terlibat dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat dan menjadi anggota pimpinan pusat Lekra pada tahun 1959. Karyanya sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan gejolak politik sosial budaya pada masa itu.
Ia meninggal pada 17 September 1979 di Moskwa, Rusia dan dimakamkan di sana. Karya-karya sastra angkatan 45. Chairil Anwar, Deru Campur Debu, Kerikil Tajam, Yang Terampas dan Yang Putus, 3 Menguak Takdir, Derai-Derai Cemara, Pulangnya Si Anak Hilang, terjemahan karya Andre Gide, Kena Gempur, terjemahan karya John Steinbeck. Asrul Sani, 3 Menguak Takdir, puisi bersama Chairil Anwar dan Rifai Apin, drama Dr. Bisma, drama Jibaku Aceh, dan drama Kejahatan Membalas Dendam. Novel karya Idrus yaitu Ateis, dan novel karya Ahdiat Kartamiharja, Ateis. Karya Siti Ruqyah, Keluarga Surono, drama Perempuan dan Kebangsaan. Karya Utuy Totang Sontani, drama Dr. Bisma.